Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi wafaqana al-itmami syahr siyam wa i'anina 'ala siyam wal qiyam wa ja'alna min khairi ummatin ukhrijat lin-nas. Ahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, inni usikum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya, dan amat merugilah orang-orang yang selalu mengotori dirinya. Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kata yang sepantasnya kita sampaikan pada pagi yang cerah dan berbahagia ini kepada Allah, tak lain dan tak bukan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan rasa puji dan syukur kita yang setinggi-tingginya hanya untuk Allah kita sampaikan. Karena alhamdulillah kita pada hari ini telah kembali dan berada pada tanggal 1 Syawal. Kembali kita dari bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh nikmat untuk kita semua. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik di siang hari kita berpuasa maupun kita menegakkan qiyamul lail, melaksanakan bermacam-macam amalan-amalan ibadah kita kepada Allah, mulai dari salat wajib, salat sunat tarawih, ditambah dengan zikir dan membaca Al-Quran serta berdoa dan lain-lain sebagainya. Malah sampai di akhir Ramadan kita tutup dengan kewajiban kita kepada Allah membayarkan zakat fitrah yang kita bagikan untuk yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan semuanya itu Allah balasi dengan amalan-amalan yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu selawat berangkatkan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
hanya untuk arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau sangat luar biasa bagi kita, luar biasanya, karena mampu merubah wajah dunia ini dengan diawali perubahan-perubahan akhlakul karimah terhadap pribadi-pribadi pada zaman jahiliyah, sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku ini diutus oleh Allah ke permukaan bumi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang kedua, beliau meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita. Selagi kita berpedoman kepada keduanya itu, lan tadillu abada, kita tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Dua pedoman itu adalah Al-Quranul Karim dan sunnahnya. Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama-sama kita merasakan gembiranya di hari ini pada tanggal 1 Syawal. Kita sudah kembali dan ditinggalkan oleh yang namanya bulan Ramadan. Kita agak merasa khawatir Bapak dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kekhawatiran kita adalah yang pertama, entah kita akan ketemu dengan Ramadan tahun datang atau tidak. Makanya beruntunglah kita ketika kita berada di bulan Ramadan kemarin 1 bulan penuh, dan penuh pula melaksanakan bermacam-macam amalan ibadah. Dan barangkali tentu kita agak menyesal di hari ini, ketika Ramadan sudah berlalu, teringat oleh pribadi kita bahwasanya kita belum sempurna rasanya di bulan Ramadan kemarin melaksanakan ibadah. Maka sedetik pun Ramadan yang berlalu tidak akan bisa kita jemput lagi. Tentu untuk masa yang akan datang, kita berharap umur panjang, badan kita sehat, jauh dari persoalan-persoalan. Kita akan ketemu dengan bulan Ramadan insya Allah. Namun demikian Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, kadang-kadang itu adalah merupakan hanya rencana bagi kita. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana, Allah juga punya rencana, tapi ingat, rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana manusia. Maka beruntunglah kita keluar dari Ramadan tahun ini dengan penuh dan sudah mengantongi banyak amalan-amalan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mulai dari tanggal 1 Syawal ini, sesuai dengan namanya, bulan Syawal adalah bulan peningkatan bagi kita. Makanya di bulan Syawal ini dan untuk 11 bulan yang akan datang, ada 3 hal yang perlu kita tingkatkan dan kita mantapkan dalam kehidupan pribadi kita, sehingga tahun ini lebih baik kehidupan kita dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena orang-orang yang tahun ini kehidupannya lebih baik, itulah orang-orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang tahun ini, siapa yang hari ini hidupnya jauh lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, maka dia adalah orang yang rabihun, beruntung dunia dan tentu berbahagia di kampung akhirat. 3 hal itu yang harus kita mantapkan adalah yang pertama, tahsinul akidah. Mantapkan kembali akidah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita berbicara Bapak dan Ibu soal akidah, ini berkaitan sangat, dan inilah yang disebut dengan keyakinan kita kepada Allah. Barangkali selama ini ada hal-hal yang merusak keyakinan kita kepada Allah, Pak.
kita lebih banyak yakin dan percaya kepada para ahli yang muncul dari makhluk Allah ini. Kita lebih banyak percaya kepada ramalan-ramalan manusia, yang manusia itu adalah ciptaan Allah. Padahal di dalam akidah kita tak lain dan tak bukan yang menentukan semua kehidupan kita, baik atau buruk, kurang atau bertambah, sehat atau sakit, semuanya tergantung kepada Allah. Kadang-kadang kita bapak dan saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah percaya dengan hal-hal kekuatan gaib selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah punya keyakinan di dalam rahim ibu kita masing-masing ketika roh sudah ditiupkan oleh Allah kepada janin yang hidup yang akan nanti lahir ke dunia, kita sudah mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang kita sembah selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan tempat meminta selain dari kepada Allah. Ayat sudah jelas di dalam surat Al-Ikhlas mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa, tidak ada duanya dan tidak ada diperanakan. Allah itu tempat meminta kita. Maka mantapkanlah keyakinan kita kepada Allah. Orang yang beriman, orang yang yakin dengan Allah, hidupnya akan istiqomah, Pak. Dia punya pendirian. Sekali dia beriman kepada Allah, untuk selama-lamanya dia tetap meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Orang yang beriman tidak pernah ragu dalam hidupnya. Dia yakin bahwasanya hanya Allah yang menentukan hidupnya, Pak. Namun karena kita yang hidup di bawah pemerintahan, tidak boleh meninggalkan aturan-aturan dalam hidup kita. Allah berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ikuti terlebih dahulu perintah Allah, ikuti perintah Rasul, baru kita mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh para pemimpin-pemimpin kita. Tapi jangan kita balikkan, Pak. Kadang-kadang Allah kita nomor sekiankan, sementara yang kita dahulukan adalah para pemimpin kita. Allah yang kita dahulukan, Allah yang akan merubah nasib kita. Makanya orang yang beriman itu adalah orang yang istiqomah dalam hidupnya. Ketika akidah kita bersih, Bapak dan hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka manusia kita ini akan selamat dalam hidup kita. Tetapi ketika akidah kita tidak benar, salah, kotor, bersimpang, masih mempercayai hal-hal yang gaib selain dari kekuatan Allah, maka disitulah letak kehancuran kita sebagai manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang pertama, mantapkan akidah dalam kehidupan. Yang kedua yang perlu kita mantapkan adalah tahsinul ibadah, mantapkan ibadah kita kepada Allah. Memang kita sudah keluar dari Ramadan 1 bulan penuh, memang amalan ibadah kita banyak, tapi jangan sampai itu hanya sampai di akhir Ramadan saja. Bagaimana kita rajinnya ke masjid di bulan Ramadan, begitu juga kita rajinnya ke masjid di luar Ramadan. Bagaimana kita rajinnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, begitu pula rajinnya kita membaca Al-Quran di luar Ramadan. Dan bagaimana kita rajinnya berinfak bersedekah di dalam bulan Ramadan, begitu pula kita rajin hendaknya berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Imam Fakhrul Razi, ibadah akan mendatangkan 3 sifat positif di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ibadah
membentuk manusia yang sempurna dalam hidup ini. Dengan ibadah hati manusia akan diterangi oleh cahaya ilahi. Karena kita sudah banyak membaca Al-Quran, kita sudah banyak berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kita dapat menenangkan jiwa batin kita ketika ada hal-hal yang mengganggu. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Yang pertama. Yang kedua, ibadah membentuk sifat yang amanah dalam kehidupan. Sifat amanah adalah merupakan sifat akhlak mulia, Pak. Ketika akhlak mulia ini masih ada di dalam diri kita masing-masing, maka disitulah akan maju suatu bangsa dan negara. Wa innamal umamu akhlaq ma baqiyat. Suatu umat akan abadi, suatu umat akan jaya ketika dia punya akhlak di dalam dirinya. Fa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Umat akan hancur, umat akan binasa ketika akhlak sudah hilang dari dalam dirinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang ketika ibadah menciptakan kegembiraan di dalam diri manusia. Apapun yang kita lakukan dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah janji dalam Al-Quran akan membalasi dengan amalan-amalan yang baik dan amalan yang berlipat ganda di sininya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang dekat dengan Allah, melaksanakan bermacam-macam amalan-amalan ibadah, maka Allah carikan jalan keluar, maka Allah carikan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Bukan itu saja, malah Allah bukakan pintu rezeki selebar-lebarnya untuk kita yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang perlu kita mantapkan di dalam kehidupan ini adalah tahsinul muamalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah salah satu Bapak hadirin wal hadirat hikmah dari bulan Ramadan, yaitu Al-Ikhwanul Islamiyah, menanamkan rasa ukhuwah Islamiyah di dalam diri kita masing-masing. Kita perlu hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, hidup yang tidak ada keluarnya dari kehidupan bermasyarakat. Kita adalah makhluk sosial. Tidak mungkin persoalan-persoalan dunia yang akan kita selesaikan dengan sendirinya. Makanya kita selaku seorang muslim yang baik, kita harus memperhatikan kehidupan orang lain dengan cara memperhatikan nasib mereka. Salah satunya adalah fakir miskin dan anak yatim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita berbicara persoalan anak yatim, bapak dan ibu, kadang-kadang meneteskan air mata kita. Kita ia gembira di hari ini. Mereka bagaimana nasibnya, Pak? Ada suatu kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah ketika pada tanggal 1 Syawal, Bapak dan Ibu, Rasulullah bersama para sahabat dan istri beliau berbondong-bondong datang ke sebuah lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Lalu 50 meter lebih kurang sebelum masuk ke tanah lapang, Rasulullah meneteskan air mata karena melihat ada 3 anak yang menangis meraung, sedih, bajunya robek. Kadang-kadang ada yang pakai baju, ada yang tidak, di tepi jalan. Menangis anak itu. Lalu dia hampirilah oleh Rasulullah dan ditanya, "Wahai Ananda, kenapa engkau menangis hari ini, nak? Bukankah hari ini hari kegembiraan bagi kita umat Islam? Kenapa engkau menangis? Lihat teman-temanmu bersama kami datang berbondong-bondong ke tanah lapang sambil berkumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi saya lihat engkau menangis. Kenapa menangis?" Apa jawaban anak itu, Bapak dan Ibu? "Wahai ya Rasulullah, kenapa tidak saya menangis hari pagi ini? Saya lihat teman-teman saya bersama-sama dibimbing oleh orang tuanya, ibu dan bapaknya, kiri dan kanan sambil bertakbir dengan memakai baju yang serba bagus. Saya tidak ada baju ya Rasulullah.
Saya hari ini tidak punya orang tua, lalu saya berdiri di sini dengan memakai baju apa adanya. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai Ananda, kemana orang tuamu? Orang tua saya, orang tua kami ya Rasulullah, sudah gugur di medan juang di bulan Ramadan. Makanya saya menangis hari ini. Ketika itu juga diperintah Aisyah oleh Rasulullah, wahai Aisyah, ambil anak ini bawa pulang, mandikan sampai di rumah, ganti bajunya, bawa dia ke tanah lapang. Dibawalah oleh Aisyah, Pak. Lalu bersama Rasulullah dibimbing anak ini. Tanya diri kita, Pak, labarawak bimbing anak yatim ke masaji ariko, Pak. Sudah berapa anak yatim kita santuni? Kadang-kadang kita santuni tidak punya uang yang banyak, tapi kadang-kadang dengan ngomelan-ngomelan, Pak. Rasulullah tidak seperti itu. Dia bimbing anak pergi ke tanah lapang. Dia bimbing anak yatim sambil mengusap-usap kepalanya, sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat, 3 hal inilah yang perlu kita mantapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi ini melalui khutbah yang singkat ini, kita mantapkan akidah kita kembali, kita mantapkan ibadah kita mantapkan muamalah ukhuwah kita, Pak. Semoga untuk masa yang akan datang Allah akan selalu menurunkan taufik dan hidayahnya, berkah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma taqabbal minna ya Allah du'ana salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu ibadatina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.